Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk boleh bersekutu, memuji Tuhan dan juga kita berdoa. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita ketika kita membaca dan juga merenungkan. Tuhan juga boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berdoa kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dan kiranya Tuhan memimpin setiap kami. Biarlah ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembacaan perenungan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tolonglah setiap kami dan juga tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-6. Kita akan sedikit melanjutkan tentang apa yang sudah kita bicarakan di hari Minggu yang lalu. Kita membuka bagian 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ini menjadi kelanjutan dari apa yang sudah kita renungkan dan kita pelajari di hari Minggu yang lalu. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan dalam kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di hari Minggu yang lalu kita belajar dan kita mengerti bagaimana pelayanan itu sendiri. Bahwa sesungguhnya kita yang tidak layak tetapi kita dilayakkan, kita yang tidak mampu tetapi kita dimampukan oleh Tuhan. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita melihat tentang karakteristik pelayan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, satu kalimat yang pernah saya baca mengatakan demikian. Segala sesuatu yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar, motivasi yang benar, sikap yang benar, dan waktu yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, dan waktu yang tepat. Baru bisa dikatakan sebagai sesuatu itu benar-benar. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat dalam ayat yang pertama berbicara tentang bagaimana kasih karunia Allah itu telah diterima. Sebenarnya apa itu kasih karunia Allah? Karena Paulus dalam ayat yang pertama mengatakan
supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak Ibu sekalian, kasih karunia Allah itu menunjuk kepada pelayanan, kepada sesuatu yang benar, kepada sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan kepada Paulus dan kepada rekan-rekannya. Dan pelayanan itu harus dilakukan dengan cara yang benar, motivasi yang benar, sikap yang benar, dan waktu yang tepat. Menariknya Bapak Ibu sekalian, Paulus juga berbicara tentang waktu yang tepat itu. Dalam ayat yang ketiga, misalnya Bapak Ibu sekalian, dikatakan demikian. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Seorang penafsir mengatakan setelah Yesus Kristus mati dan bangkit, Bapak Ibu sekalian, maka setiap hari adalah hari penyelamatan. Setiap waktu adalah waktu yang tepat untuk kita boleh melayani Tuhan. Secara lebih spesifik mungkin kita bisa mengatakan setiap saat, setiap waktu adalah waktu yang tepat untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, tinggal bagaimana kita ketika kita sudah melihat sesuatu yang benar itu adalah pelayanan, adalah kebenaran. Bapak Ibu sekalian, waktunya yang sudah tepat setelah Kristus bangkit, maka perintahnya jelas, jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah Injilnya. Jadi setiap hari adalah waktu yang tepat untuk memberitakan Injil. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan ini memiliki cara yang benar, motivasi yang benar, dan sikap yang benar di hadapan Tuhan ketika kita melakukan pelayanannya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memikirkan kenapa sih kita masih susah-susah mengoreksi hati, pikiran kita, motivasi kita, sikap kita, cara kita melayani. Bapak Ibu sekalian, Paulus menjelaskan dengan sangat jelas, dikatakan demikian dalam ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelayanan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita mesti melihat bahwa sesuatu yang benar itu mesti dikerjakan oleh orang yang punya sikap, motivasi, cara yang benar. Bapak Ibu sekalian, pertama, karena kita jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, dikatakan dengan ayat yang ketiga tadi mengatakan dengan sangat jelas, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Artinya ada dua hal di situ yang bisa kita pelajari dengan lebih spesifik. Jangan sampai orangnya atau pelayanannya, orang yang mengerjakan pelayanan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya mungkin secara lebih sederhana kita bisa melihat bahwa ketika dia di gereja, ketika dia melakukan pelayanan, dia sungguh luar biasa baik. Tapi setelah dia keluar dari gereja, setelah dia selesai melakukan pelayanan, dia mungkin menjadi orang yang sangat berbeda. Bapak Ibu sekalian, tentu ketika kita melihat pelayanan itu sesuatu yang baik, tetapi pelayannya, orang yang mengerjakannya harus belajar juga untuk menjadi orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, ada banyak cerita ketika kita melihat dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mengatakan, oh dulu dia kan pelayan Tuhan, kenapa sikapnya begitu? Kenapa perkataannya begitu? Kenapa hidupnya menjadi seperti itu? Jadi ada ketidaksinkronan dengan pelayanan yang baik dengan pelayan yang dilihat orang justru adalah orang yang tidak baik. Bapak Ibu yang kedua, bukan hanya berbicara tentang orangnya, tetapi pelayanannya itu. Sesuatu yang ia kerjakan itu adalah sesuatu yang baik, adalah kasih karunia Tuhan ketika Tuhan mempercayakan pelayanan itu, tetapi ketika dikerjakan oleh orang yang tidak baik, maka orang bisa melihat bahwa pelayanan itu atau apa yang ia kerjakan juga adalah sesuatu yang tidak baik. Sehingga orang bukannya bersyukur, bukannya memuji Tuhan, tetapi justru mencela pelayanan itu. Bapak Ibu, oleh karena itu kita dengan sungguh kita mesti mengoreksi, mengevaluasi hati kita, sikap kita, motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pelayanan sesuatu yang baik harus dikerjakan dengan baik. Kita adalah orang-orang yang harus mengerjakan dengan integritas.
dengan transparan, hidup yang berani dilihat oleh orang, hidup yang berani untuk dinilai oleh orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 tadi. Bagaimana karakteristik pelayan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ketika kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Artinya Bapak Ibu sekalian, karakteristik pelayan yang pertama adalah pelayan itu sabar dalam menderita. Pelayan itu sabar dalam mengalami kesesakan. Pelayan itu adalah orang yang sabar dalam mengalami kesukaran. Saya katakan dalam ibadah hari Minggu yang lalu bahwa memang pelayanan itu tidak mudah. Pelayanan itu sesuatu hal yang sukar. Pelayanan itu terkadang membuat kita menjadi seseorang yang tertekan. Tetapi bagaimana kita menjalani masa-masa yang tidak mudah itu? Bagaimana kita menghadapi kesukaran di dalam pelayanan, masalah di dalam pelayanan? Apakah kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang mau tahan, setia di dalam mengalami hal-hal yang tidak nyaman itu? Saya ingin katakan bukan hanya ketika kita pelayanan kita menerima pujian, tetapi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan, bisa jadi orang mengkritik kita, bisa jadi orang memandang remeh kita, bisa jadi orang memandang sebelah mata tentang apa yang kita kerjakan, bahkan memandang sebelah mata terhadap kita, pribadi, pelayannya. Bapak Ibu sekalian, tetapi malam hari ini kita diingatkan ketika kita bersedia dengan rela hati menjadi pelayan Tuhan, kita perlu belajar sabar di dalam menghadapi kesukaran, kesulitan, permasalahan di dalam pelayanan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah ungkapan yang saya seringkali ingat tentang kesabaran, Bapak Ibu sekalian. Ungkapan itu mengatakan demikian, sabar itu memang pahit, sabar itu memang pahit, tetapi manis buahnya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Sabar itu memang pahit, sabar itu memang tidak enak, sabar itu memang membuat kita tidak nyaman. Tetapi percayailah bahwa di ujung kesabaran kita akan mengalami sesuatu yang manis, yang enak, yang menyegarkan, yang menyenangkan. Sabar itu memang pahit, tetapi manis buahnya. Bapak Ibu sekalian, selain kesabaran, karakteristik berikutnya yang kita bisa pelajari dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ini, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Nah, Bapak Ibu, di situ ada kata-kata tentang kemurnian hati. Ini kembali lagi mengevaluasi, mengoreksi hati kita. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan, apakah hati kita tulus, murni, tidak ada maksud yang tersembunyi, tidak ada motivasi yang tersembunyi ketika kita melayani. Terkadang Bapak Ibu sekalian, dalam pengalaman saya yang masih cukup pendek di dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian, saya bisa melihat orang-orang yang punya motivasi yang salah di dalam melayani. Dia melayani karena dia ingin dilihat orang bisa melakukan sesuatu. Dia melayani supaya dia punya rekan bisnis. Dia melayani supaya dia bisa menjadi orang yang terpandang. Dia melayani untuk menjadikan pelayanan itu sebagai aktualisasi dirinya, menunjukkan kebolehan dirinya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa kalau kita punya motivasi yang salah, hati kita tidak murni di dalam pelayanan, orang lain, orang-orang di sekitar kita akan dapat melihat motivasi kita dan ketidakmurnian hati kita di dalam pelayanan, cepat atau lambat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya selalu percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa hati itu, apa yang ada di dalam hati akan keluar, terwujud nyata di dalam apa? Perkataan dan perbuatan seseorang. Mungkin orang lain tidak tahu pikiran kita, tetapi apa yang ada di dalam hati, apa yang terkandung di dalam hati itu terekspresikan melalui perkataan-perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, dan itu muncul juga ketika kita melayani Tuhan.
Sehingga orang lain bisa tahu apakah kita mempunyai motivasi yang benar, atau hati kita murni, atau kita punya motivasi yang salah, atau hati kita tidak murni ketika mengerjakan pelayanan itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan ketika kita punya motivasi yang tidak benar tadi, jangan sampai lalu kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai apa yang baik yang Tuhan percayakan, pelayanan itu justru menjadi bahan celaan bagi orang-orang di luar sana. Bapak Ibu sekalian, seharusnya ketika kita melayani Tuhan, seharusnya ketika kita dengan rela hati menyediakan diri kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, motivasinya adalah karena kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan tidak ada motivasi yang lain seharusnya. Motivasi kita ketika kita merelakan diri kita, menyediakan diri kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, seharusnya tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita menyadari kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan kita mau mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan cara saya mau melayani Tuhan. Motivasi yang lain ketika kita melayani Tuhan di luar karena saya mengasihi Tuhan, maka motivasi ini adalah karena saya mengasihi diri saya sendiri. Motivasi kita secara sederhana cuma dua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melayani Tuhan. Kalau bukan kita mengasihi Tuhan, maka motivasi kita adalah karena kita mengasihi diri kita sendiri. Ekspresinya bisa sangat lain-lain sekali. Tetapi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini ketika kita kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar karakteristik seorang pelayan Tuhan. Harusnya sabar dalam menghadapi pergumulan permasalahan, harusnya dia sabar dalam menghadapi kesesakan, dan juga Bapak Ibu sekalian, dia mesti koreksi motivasinya, kemurnian hatinya. Betulkah ketika dia melayani semata-mata karena dia mengasihi Tuhan? Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, selain kesabaran, kemurnian hati, ayat yang ke-6 tadi juga berbicara tentang kemurahan hati. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah siklus yang sangat nyata sekali ketika Allah dengan kemurahannya mempercayakan pelayanan itu. Tetapi juga ketika pelayanan itu dikerjakan, maka seorang pelayan harus mendasarinya dengan kemurahan hati kepada orang-orang yang dilayani. Jadi ada satu siklus yang jelas Bapak Ibu sekalian, Allah mempercayakan dengan kemurahan, dan kemurahan itu menjadi dasar para pelayannya untuk mengerjakan pelayanannya. Tentu Bapak Ibu sekalian, pelayanan berbicara tentang bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Pelayanan juga bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita pelayanan di atas mimbar, tetapi di dalam gereja juga ada pelayanan tentang bidang diakonia, pelayanan sosial, bidang misi yang itu berbicara bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian, maka kita mesti mendasarkan sikap kita, perilaku kita dengan kemurahan hati. Sekali lagi bahasa sederhananya, bagaimana kasih itu dinyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan kasih yang munafik, bukan kasih yang punya embel-embel di belakangnya, bukan kasih yang punya motivasi yang salah, bukan kasih yang didasari karena kita pingin sesuatu. Tetapi sekali lagi karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita mau melayani, dan kita mau menyatakan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, 3 karakteristik ini mari kita renungkan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita selidiki setiap hati kita, kehidupan kita. Bagaimana ketika kita mengerjakan pelayanan? Bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan di dalam pelayanan? Apakah ada kesabaran di situ? Apakah ada kemurnian hati ketika kita mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan itu? Apakah ada kasih yang pertama-tama mengalir dalam hati, diri kita, hidup kita, yang lalu kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa pelayanan memang betul bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pelayanan juga adalah tempat di mana Tuhan membentuk kita. Bapak Ibu sekalian, pelayanan bukan tempat
para malaikat, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan adalah tempat di mana seorang pelayan dibentuk, disempurnakan melalui berbagai peristiwa, melalui berbagai kondisi. Setiap pelayannya bisa dibentuk, diubahkan, dan dia akan berbuah dengan lebih lebat lagi. Saya tutup dengan gambaran tentang pohon anggur, Bapak Ibu di dalam Yohanes, Bapak Ibu dikatakan bahwa carang yang berbuah banyak adalah carang yang sama, yang Tuhan akan bersihkan sehingga dia tetap bisa berbuah dengan banyak. Tetapi carang yang tidak berbuah, Tuhan akan potong dan Tuhan akan buang ke dalam api. Bapak Ibu saya berdoa ketika kita melihat bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita belajar, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki kesabaran, kemurnian hati, dan kemurahan hati di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sesungguhnya kami orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami. Bahkan itu menjadi hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, para pelayan-Mu, dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terkadang ada motivasi yang salah, terkadang kami tidak sabar dalam menghadapi pergumulan, terkadang kami tidak transparan hidupnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami, sehingga kami bahkan menjadi batu sandungan, dan pelayanan yang kami kerjakan justru menjadi bahan celaan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya kami belajar memiliki kesabaran, motivasi yang benar, kemurnian hati, dan bahkan kemurahan hati. Karena kami menyadari ketika kami dipercaya untuk menjadi pelayan Tuhan, itu juga adalah kemurahan hati Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami dan pimpinlah setiap kami. Kami menyerahkan diri kami, kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.